Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bahagia sekali Mas Tulus atau Mas T masih bisa ketemu sama kalian lagi di kesempatan pagi, siang, sore, dan tentunya masih bersama Mas T di Big Tulus Official. Mas ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya tanpa terkecuali saja. Bentar guys, ini handphonenya belum aku silent kayaknya. Oke, sudah ya. Aduh, suaranya agak-agak gimana gitu. Sebelumnya Mas T mohon maaf kalau 3 hari belakang ini tidak ada video reguler yang tayang, karena ada sesuatu hal yang tadi bisa Mas T ceritakan. Ada kegiatan sendiri dan juga kondisi kesehatan Mas T sepertinya agak menurun kemarin karena terlalu capek. Terlalu banyak kegiatan sehingga terus banyak yang harus dikerjakan, banyak yang harus diselesaikan juga. Jadi tidur, kemudian tidak tidur sama sekali, kemudian pagi sudah kerja, seperti itulah. Jadi agak panjang ceritanya ya. Jadi dari hari Jumat itu kan sudah bagi nasi box, Mas T juga tidurnya sudah kurang, sudah tidur cuma pagi doang, berapa jam doang, 2 jam, 3 jam, sudah langsung bagi nasi box, sampai malam kami begadang lagi karena ada teman-teman yang ngumpul juga di sini kan. Terus sampai Sabtu nyanyi, Minggu sampai dari pagi nggak sampai pagi nggak tidur. Toto pagi ternyata acara itu yang tadinya harusnya jam 10 dimajukan jadi jam 9 harus sudah di lokasi. Jadi Mas T harus buru waktu, akhirnya ya itu tadi nggak kurang istirahat. Jadi kemarin Senin itu Mas T gunakan untuk rehat seharian dan itu dipakai buat nyuci tapi sambil tidur gitu. Jadi nyucinya dari pagi sampai ketemu sore ya. Alhamdulillah sih sudah agak refresh, sudah recharge juga ya, sudah membaik. Tapi ini di hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 Mas T ada kerjaan juga nanti jam 2 sore. Jadi ya dinikmati sajalah. Semoga Allah beri kuat, semoga Allah beri sehat terus buat Mas Tulus. Karena sebenarnya sih kalau dipikir-pikir capek pengen istirahat. Tapi kalau dipikir capek, yang di kampung sudah begini, Kang, SBS-nya kurang, Kang, semennya kurang. Subhanallah. Dan kemarin pun Mas T dapat alhamdulillah dapat berkah dari Allah. Ada undian BRI. Jadi kan Mas Tulus itu sering ikut donasi. Nah, di situ ada ternyata yang donasi itu diundi lagi, terus Mas Tulus dapat handphone kemarin. Handphone yang agak lumayan lah harganya, di bawah 5 juta, di atas 3 juta. Jadi handphonenya langsung Mas T jual aja wes buat beli SBS, katanya SBS-nya kurang. Ini tadi pagi ya katanya anaknya sakit. Jadi perlu Mas T ingatkan lagi, rumah Mas T kan sedang kena musibah ya. Jadi ada beberapa tempat yang roboh, yang rubuh, yang memang harus dibenerin. Terus semen juga, lantai banyak yang lupek, jadi harus ditempel lagi. Jadi waktu itu Pardi sudah coba dikerjakan sendiri. Jadi dia tuh sambil dagang, kerja bantuin nguli sampai jam 3, kemudian dia dagang sampai malam, sampai jam 9, jam 10. Jadi anaknya sekarang lagi capek malam. Jadi tadi nggak batuk loh. Maaf guys. Tadi aku sebelum syuting aku nggak batuk. Tapi ini kenapa syuting batuk? Karena yang mau aku sampaikan adalah sesuatu yang Mas T ingin menyampaikan tentang mimpi yang Mas T terima. Kemudian ada pesan-pesan yang Lukito sampaikan juga, dan juga teman-temanku sampaikan untuk bisa jadi bahan kewaspadaan buat kita. Jadi pertengahan tahun akhir 2020 ini sampai di pertengahan Januari kita perlu berhati-hati. Ada apa saja nanti Mas T akan ceritakan. Tapi sebelumnya Mas T pengen sapa-sapa dulu saja. Sekali lagi mohon doa restunya juga supaya rumahnya Mas T berjalan dengan baik, dan Mas T terus kejar kerjaan meskipun agak kurang sehat, tapi
demi keberlangsungan pembangunan, asik. Jadi mohon didoakan Mas Tulus supaya tetap sehat, tetap dapat rezeki, supaya yang di rumah cepat selesai. Ya insya Allah sih mungkin hari Kamis atau Jumat sudah selesai. Kamis atau Jumat, tapi ya semi ya teman-teman. Jadi yang hanya benerin yang roboh-roboh saja, kemudian semen-semen yang ngelupas saja. Untuk total di rehab belum, rumahnya belum. Jadi masih ya, alhamdulillah kami dapat pinjaman, alhamdulillah Allah kasih rezeki terus, dapat kirim, dan ya alhamdulillah lah masih diberi cukup. Dan tadi pagi sudah mulai yang Kang rinciannya segini tapi masih kurang segini. Mudah-mudahan cukup ya Kang. Kalau kurang nanti hubungin Kakang lagi. Ya siap. Siap komandan, aku yang ngono ae. Tapi memang Allah itu Maha Adil, Allah Maha Baik ya, tetap dikasih rezeki sama Allah ya. Dan juga Mas saya ucapkan dulu terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi nasi box sehingga di tanggal 25 Desember kemarin 2020 tepat di hari Natal bagi saudara-saudara kita merayakan, kami juga sudah membagikan 250 nasi box persembahan donasi dari kalian semua teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sudah berdonasi terima kasih banyak. Semoga Allah tukar lebih melimpah lagi. Dan untuk hari ini Semesta sudah mulai open donasi lagi untuk teman-teman yang mau berdonasi. Rezekinya satu nasi box kita harganya Rp10.000. Jadi untuk transfer bisa klik di kolom deskripsi, itu minimal Rp10.000. Maksimalnya terserah jenengan berapa. Kalau misalnya mau berbagi rezeki, silakan langsung transfer saja. Nomor rekening di mana Mas Tulus? Di description box itu ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Silakan, berapapun kami terima ya. Dan untuk saat ini sudah terkumpul sekitar 600 ribuan untuk rekening donasi untuk saat ini. Dan kami akan salurkan lagi di setiap hari Jumat di akhir bulan ya. Mudah-mudahan akan ada tambahan, akan ada rezeki lagi, terus bertambah rezekinya sehingga bisa terus berbagi nasi box ya. Teman-teman yang sangat ingin berdonasi, sangat-sangat masih tunggu, silakan saja untuk di akhir bulan nanti kita akan bagi nasi box lagi ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah berdonasi. Dan satu lagi info, Mas T untuk ekstrak minyak bidaranya hanya tersedia 21 pieces saja. Untuk yang sudah inden, Mas T mohon maaf, dibagi rata saja. Untuk yang mau ini secepatnya masih ada 21 lagi. Jadi yang mana yang dulu, yang itu Mas T duluin. Dan juga untuk yang sudah curhat-curhat, subhanallah, semakin hari semakin banyak, malah nggak berhenti-berhenti. Aku jangan mau tenan, tapi setidaknya terus akan Mas T pantau, terus akan Mas T cover, terus akan Mas T jawab biasa sempatnya, tapi yang penting tetap sabar ya. Untuk yang ada di Papua sana, sehat selalu buat pasien bersama rekan-rekan sekerjanya. Semuanya tempat terkecuali yang punya Sorong, Manokwari, Trimika. Kemudian yang punya Jayapura juga di sana ada Merauke juga, sehat selalu untuk yang di sana ya. Yang ada di Kalimantan ada Bunda Sriatun, sehat selalu Bunda cantik. Terus ada Bunda Evi, ada Manana, ada Mbak Ika, Mas Muhammad Yusri juga di sana ada. Kemudian yang ada di sana Mbak Ika Amanah juga ya. Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin juga untuk yang punya Sambas, Berau, Bontang juga untuk yang punya Pasir. Semuanya saja yang punya Kalimantan, sehat selalu untuk kalian semua ya. Berikut lagi untuk yang punya Sumatera, Medan, Jambi, Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Riau juga untuk yang punya Batam. Kemudian Bangka Belitung juga, Sumatera Selatan, Palembang, Lubuk Linggau, Pagar Alam juga untuk yang punya Lampung. Sehat selalu buat Mas Wijayadi dan juga Mbak Sari yang paling cantik sekota bumi. Masa sih? Iya. Terus lagi untuk yang ada di Banten dari Cikokol, kemudian yang ada di Tangerang sana juga sehat selalu. Banten ada Anyer, Merak, Cilegon untuk Udarido yang punya mana ya? Udarido katanya di Banten di mana udah di mah. Oh, udah Ambon Taraga aja udah Kakak. Terus untuk yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, juga Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, kemudian Garut, Subang. Untuk yang ada di Pangandaran juga untuk yang punya Banjar ya. Indramayu dan juga untuk yang punya Cirebon, sehat selalu di sana. Tegal, Cilacap, kemudian Purwokerto, Pemalang juga untuk yang punya Banyumas juga ada di sana. Sehat selalu. Semarang, Rembang juga untuk yang punya Magetan, Kendal, Weleri, Rembang juga sudah ada lagi. Tadi Pati, Batang, Jepara. Terus untuk yang punya Sragen, Wonogiri, Klaten juga untuk yang punya Magelang, Solo, Jogja, Sukoharjo dan juga untuk yang punya Muntilan di sana ada. Malang, Jombang, Ponorogo, terus juga untuk yang punya Tulungagung, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian untuk yang ada di Surabaya, Banyuwangi, terus Madura, NTT dan juga untuk yang punya NTB. Buat Mas Juna di sana sehat selalu Mas Juna, pokoknya wis bismillahirrahmanirrahim, semua akan baik-baik saja atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga untuk Mas Surip yang punya Mas Surip itu kalau nggak salah di Lumajang ya Mas ya. Lamongan, sorry. Yang katanya sedang kena banjir, Mas Surip
semangat, semoga tetap semangat juga. Untuk subscriberku Mas Fahmi yang punya Bandung juga, kalau misalnya terkena banjir mudah-mudahan tetap semangat juga. Pokoknya untuk musibah-musibah yang terjadi saat ini tetap semangat, karena di balik musibah pasti akan ada hikmah ya. Kemudian untuk Mbak Asri, aku tetap berduka cita juga Mbak cantik. Semoga Mama diterima sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan tempat yang paling layak untuk ibunya Mbak Asri ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mbak Asri tetap kuat, Mbak Asri tetap sabar, Mbak Asri harus strong, Mbak Asri harus berpikir yang baik-baik saja. Kemudian naikkan imun tubuh dan semoga Allah memberikan Mbak Asri kesehatan bersama keluarga besar semua ya. Amin ya Allah. Kemudian untuk pokoknya untuk semuanya yang saat ini sedang dalam kondisi kena musibah, Mas Teh ucapkan yang sedang sakit, yang sedang dalam kondisi apapun itu semoga lekas diberikan solusi terbaik, cepat sembuh, rezeki melimpah, jodoh cepat bertemu. Kemudian yang belum bekerja semoga lekas bekerja. Untuk yang sedang dalam kondisi sedih ataupun berduka semoga Allah angkat sedihnya, kemudian menjadikan kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Lanjut lagi untuk yang punya Malaysia, di sana ada Bang Muhammad Ikram bersama Ibu. Halo Abang, sehat selalu ya. Mama Ibu sehat selalu ya Bu. Terus Bapak Abdullah juga di sana ada, Mbak Sangkuriang, ada Mbak Angel juga di sana ada. Kemudian Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, Mbak Yanti juga. Kemana Mbak Haryanti? Sehat Mbak, alhamdulillah. Kemudian untuk yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Macau juga, Jeddah, Arab Saudi, Qatar, ada Los Angeles di sana, ada Jerman, Swiss, dan juga untuk yang punya Sydney. Buat kakakku yang punya Brunei Darussalam, buat Kak Ajijah, semoga Allah bersama Kak terus, sehat selalu bersama Kak, dan rezeki melimpah juga bersama Abang juga di sana. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Semuanya saja tanpa terkecuali semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan ya. Wow, sudah mepet itu guys waktunya. Sudah 10 menit ya. Lanjut untuk yang punya YouTube Studio, Mas Teh sapa-sapa aja dulu ya. Takutnya nanti sedih mereka yang sudah komentar-komentar. Soalnya dari kemarin memang agak sedikit Mas Tulus agak kurang ini apa namanya? Memberikan info. Jadi kurang membaca ya. Di sini ada siapa lagi? Ada Mbak, ada dari Batang hadir, terima kasih Mas Sunario. Kemudian ada Mas Surip juga di sana, Weseroh Lesung T. Apa gue? Weseroh Lesung. Mas Tulus bahas almarhum Nyi Ngatirah dong, Maestro Sinden Kinarto Sabdo. Aku kok rada kurang paham ya Mas. Ngapunten nggih Mas nggih. Aku kurang tahu soalnya. Ada Mas Bagas Molon, terima kasih nggih. Ada Mbak Yanti di sana, ada Mas Salim Gembuk juga terima kasih. Ada Mbak Sabto, Mbak Ika Mana juga terima kasih. Endang Susantini, semoga semua baik-baik saja. Amin ya Allah. Ada Mas Sunarnya, Mbak Ratnawati juga terima kasih. Mas Setio Wahyudi. Terus ada titisan yang lalu juga di sana Mas Surip. Ada Mas Sunawar Santoso, terima kasih. Ada Mbak Ika Mana lagi juga, Mbak Lady Sweet di sana. Terus ada Gendir Penjalin. Yakin dengan apa yang kamu lakukan demi kebaikan, kewajiban manusia adalah mencari ridho Allah. Apapun caranya asal tidak ada larangan dengan dalam agama. Terima kasih Mas Gendir Penjalin, terima kasih sangat G. Terus ada Mas Suparno di sana, ada Bu Mas Miatun Jepara juga hadir, terima kasih. Ada Mbak Ika Amana juga terima kasih. Ada Teh Yuliantin, terima kasih Teteh. Terus ada Mas Ibnu Batuta. Terus buat Mbak Asri, terima kasih banyak, sehat selalu Mbak Asri, Mbak Lady Sweet. Terus Mama Ita di sana, ada Mbak Sabto lagi. Ada Mbak Suryani juga untuk Mas Suparno. Ada Mbak Sari, siapa yang heboh itu Mas Tulus? Salam ya buat beliau, namanya Mak Lucy. Kemudian ada Mas Muhammad Taufik di sana, ada Mas Ibnu Batuta. Setio Wahyudi juga, Dasuki atau Pak Ali Pemalang, terima kasih banyak. HS Channel, semangat Mas Tulus, terima kasih, semangat, terima kasih juga ya. Ada Mas Ari Johari juga, ada Mbak Nisma Monika di sana. Ada Pak Ali Pemalang lagi, Mama Ita lagi di sana ada. Terus ada Mas Ferdi. Ada juga Subandi Bandi juga terima kasih, Mbak Yanti juga. Andri Firmansyah. Oke, kapan-kapan kita bahas ya. Kemudian ada Susanti Suyanti, yang sabar ya Mas Teh, emang seperti itu hidup, kalau kita nyaman yang lain belum tentu. Terima kasih Mbak Suyanti. Ada Abu Yajid Bustomi Samson. Terima kasih banyak ya. Oke guys, sudah teramat siang. Sudah teramat siang lagi ya, apaan tuh bahasanya teramat siang ya. Sebelumnya Mas Teh mau baca dulu satu pesan yang sudah dikirimkan cukup lama oleh beliau. Nih aku baca dulu ya teman-temannya, banyak soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Teh, selamat pagi dan juga salam Jumat Al-Mubarak. Ini hari Jumat loh Pak Muhammad Teh, terima kasih banyak, mohon maaf ya Pak ya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberi nikmat yang sungguh luar biasa dan dapat terus mengerjakan ibadah kita dengan dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi ibadah kita. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan dan juga kekuatan, ketabahan serta kesabaran dan juga mengerjakan ibadah ya.
Semoga doa dan hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa merahmati dan juga memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, kedua ibu bapak kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat orang baik serta sekalian muslimin muslimat dunia dan juga akhirat. Semoga segala urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala hari ini dan seterusnya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Kemudian ada lagi assalamualaikum, waalaikumsalam, salam subuh, selamat pagi dan juga selamat beraktivitas di hujung minggu Mas Tulus nih, hari Sabtu nih ngirimnya nih. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena diberi nikmat yang sungguh luar biasa dalam untuk terus mengerjakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga Allah meridhoi dan juga memberkahi ibadah kita. Semoga kita diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam mengerjakan ibadah kita di samping sebaran penularan COVID-19 ya. Semoga doa dan hajat kita diperkenan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi kehidupan kita, keluarga kita, sahabat-sahabat orang baik dan semuanya. Semoga segala urusan kita dipermudah hari ini. Semoga Allah hapuskan dan juga selamatkan kita, keluarga kita sekalian muslim muslimat dari jangkitan wabah COVID-19 ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Muhammad Yahya. Wes tak woco ben ora gelo ya. Supaya supaya seneng maksudnya wes bola-bali nyemangati aku, masa kata sapa kan gak enak ya. Oke. Langsung ke topik pembahasan hari ini teman-teman. Di hari Minggu kemarin Mas T itu dari sore sudah coba istirahat. Hari Minggunya ya. Hari Minggu apa hari Senin ya? Senin kan wingi ya. Hari Minggu tuh jadi Mas Tulus sempat tidur sebentar sebenarnya. Tapi Mas Tulus itu mimpi ada matahari yang ditelan sama naganya itu merah. Nah di situ gimana ya teman-teman ya. Dan aku tuh tipe orang yang begini nih. Kalau misalnya waktu itu kan posisi, masih ingat mungkin Mas Tulus cerita soal peperangan gaib yang terjadi, bahwa naga merah itu sedang berkelahi dengan naga putih. Dan justru naga merah itu bukan naga yang bagus. Naga merah itu naga yang terbentuk dari api, akan tetapi mereka tinggalnya di dalam air ya, di laut. Saya nggak bisa sebutkan laut mana, tapi mereka tinggalnya di laut. Dan posisinya waktu itu mereka sedang berkelahi dengan naga berwarna putih itu, dan naga putih itu adalah naga yang membela kita, yang diizinkan Allah untuk membela kita, intinya seperti itu ya. Dan di hari itu Mas Tulus mimpi naga itu makan matahari dan dunia langsung gelap. Dan di situ Mas Tulus bangun tuh langsung keringet basah coy. Pikiran Mas Tulus kan gini ya. Ya Allah ya Rob, apa sudah mau kiamat? Dalam hati saya pribadi ya. Jujur dalam hati saya pribadi, karena saya itu hampir jarang banget mimpi yang maksudnya mimpi dalam arti mimpi yang maksudnya mimpi diberikan gambaran untuk sesuatu. Kalau biasanya nggak mimpi secara langsung, tiba-tiba langsung dapat info, langsung dapat wejangan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Jadi bukan karena mimpi kemudian melihat sesuatu, enggak, tapi biasanya langsung diberikan gambaran secara langsung, bukan lewat mimpi. Dan tadi malam itu Mas Teo merasa yang astagfirullahaladzim. Aku makanya pagi-pagi langsung telepon adikku, piye dek, kamu di mana? Rasanya saya pengen pulang. Kalau emang toh besok itu kiamat, saya pengennya kiamatnya aku sama adikku gitu loh. Dalam hatiku tuh seperti itu. Kiamat aku pengen bersama-sama adikku. Aku berprasangkanya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ternyata setelah aku bangun, aku kan retuk gobios karena jujur badanku lagi kurang enak juga. Aku gobios keringet, terus ternyata Eyang itu di situ lagi kalau istilah saya itu lagi ngeteh sama ngemil lah istilah kita ya. Bahasanya kita tuh lagi ngeteh sama ngemil. Yo Siti Pangan yo kembang kantil gue. Maksudnya dia kan suka makan kembang melati sama kembang kantil. Kalian tahu nggak sih kembang kantil itu? Mungkin ada yang tahu ya. Kalau nggak tahu cari aja di Google. Jadi aku melek langsung ya, subhanallah yang. Itu pun udah siang. Aku bangun udah 5:30. Dan aku langsung buru-buru mau ngambil wudhu sih, soalnya kan aku belum subuhan. Diterima bohora. Yang penting aku 5:30 sholat subuh. Pokoknya aku tuh kalau sholat gini aja, wis lah, diterima atau tidak sama Allah, yang penting niatku sholat gitu aja. Kalau aku mau diterima yo monggo, ndak masalah, terserah yang menilai seperti apa. Karena wis kawanan tapi ya meneng daripada ndak sama sekali. Terus setelah aku sholat, aku zikir itu ya namanya aku kepikiran ya guys. Pikiranku begini sih, sekali lagi aku takut kalau pas kiamat aku nggak samping adikku gitu loh. Maksudnya ada musibah atau kiamat,
Kamar samping adikku. Dan di situ tuh Eyang langsung ngomong yang, aku habis zikir tuh nangis, kan wong gembeng, aku tuh cengengan ya. Terus secara lantang tuh yang bilang ya jenenge tahun kolo le, langsung gitu ya yang itu. Tahun kolo niku tahun apa yang ya tahun kolo, intinya tahun yang nggak bagus buat kita. Jadi di akhir tahun itu selalu akan ada seperti ini. Karena apalagi ada sesuatu yang sudah mau bangun le, tapi untuk baiki baru cucunya, kata yang seperti itu. Jadi makanya saya pas baru banget vlog yang waktu itu tayang, itu di mana-mana sudah ada jelas-jelas. Baru video itu 1 hari setelah video tayang. Setelah video tayang, aku dengar di Bandung musibah, di Lamongan musibah, di Medan banjir bandang. Subhanallah, aku langsung yang aduh yang iki pantesan kan kadang-kadang Mas Tulus kalau lagi syuting langsung langsung ada. Mas Tulus kalau lagi syuting kan suka langsung ada yang feeling, langsung ada nembak gitu kan. Nah, itu makanya Mas Tulus sering berpikir kalau misal hal seperti itu tuh misalnya sebuah contoh yang buruk ya Mas Tulus minta ayolah jangan berpikir buruk, berpikir yang baik-baik aja. Mas Tulus mintanya seperti itu supaya apa? Supaya kita jangan berpikir buruk juga teman-teman. Jadi biar tersuges kalau di badan kita ini sesuatunya baik dan yang akan terjadi itu juga baik. Jadi Mas Tulus sempat berpikir yang aduh ada apa sih ini? Jadi ini sekali lagi teman-teman saya jelaskan, ini bukan ramalan dari saya, ini bukan sesuatu yang dijadikan kita sebagai bahan untuk menakut-nakuti diri kita, tetapi dalam hal ini adalah firasat saya sekaligus dikuatkan dengan apa yang Eyang sampaikan. Dan teman-teman saya juga banyak yang menyampaikan, aku kan akhir tahun itu sebenarnya harusnya ngisi acara di salah satu keluarga besar kayak apa namanya, kayak family gathering, sebenarnya family gathering, dan itu di pantai. Dan emang dari awal Eyang sudah yang gue yakin malam tahun baru di pantai. Jadi pesan dari teman-temanku adalah kalau bisa kurangi keriaan. Jadi justru sebenarnya ini nih keriaan yang sengaja dibuat sama kita dan dilarang sama pemerintah ini justru sangat membantu kaum pembela kita. Kenapa dibantu? Karena selama ini banyak orang yang ria, banyak orang yang terlalu sukacita, banyak orang yang terlalu menggembor-gemborkan malam tahun baru itu, pergantian tahun sebagai pergantian yang luar biasa, keriaan yang luar biasa, sehingga mereka melupakan Tuhan. Kebahagiaan yang terlalu berlebihan itulah dikonsumsi oleh bangsa jin untuk memperkuat diri mereka sendiri. Jangan salah. Jadi selama ini kalian mungkin berpikir, keriaan-keriaan yang saya bikin selama tahun baru itu nggak masalah loh. Kembang api terbesar, kemudian pagelaran musik terlama, bla 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 dan sebagainya. Itu yang dihadiri ribuan orang, dan jin itu menghirup berbagai macam energi yang salah. Salahnya di mana? Kalian terlalu bahagia, kalian terlalu sukacita, sehingga kekuatan ataupun energi yang kalian keluarkan itu bukan energi yang positif, tapi energi yang negatif. Beda dengan kalian yang menikmati malam tahun baru dengan bersyukur, berzikir, kemudian berkumpul dengan keluarga tanpa keriaan yang luar biasa, kemudian merenung, mengevaluasi diri atau dengan bermeditasi. Kemudian ya itu tadi, mengevaluasi diri, mengingat Tuhan intinya. Itu tidak akan berjadi efek apa-apa. Justru dengan dilarangnya malam tahun baru ini untuk keriaan, baik itu pesta dan lain sebagainya, saya sangat mendukung pemerintah. Kenapa? Karena akan banyak energi yang tidak mereka dapatkan, akan banyak energi yang tidak mereka jadikan sebagai kekuatan. Dan ini justru bagus. Karena akhir tahun ini jujur betul-betul Mas Tulus melihat gambaran yang luar biasa. Akhir tahun ini bahkan kalau menurut pandangan Mas Tulus, yang masih sedikit stabil adalah sampai di awal Januari, pertengahan Januari. Tapi ini akan berlanjut sampai di bulan Maret. Hati-hati teman-teman. Jadi aku sih tidak diomong kayak ngeramal, ya tidak ngeramal sebenarnya, hanya menyampaikan firasat yang saya terima saja supaya menjadi bahan evaluasi buat diri kita sendiri. Jujur, Mas Teh tidak mau meramal apapun, tetapi dalam hal ini Mas Teh menyampaikan supaya jadi bahan renungan buat kita sendiri. Jadi Mas Teh kasih saran lah, ayo kamu bakar-bakar di rumah boleh, bakar ayam, bakar apa, bersama keluarga besarmu saja. Tetapi jangan lupakan kalau pergantian tahun itu juga dijadikan bahan sebagai evaluasi buat diri kita sendiri, merevisi diri kita sendiri. Kira-kira apa kekurangannya, apa kelebihannya, ya. Intinya kalau di akhir November Mas Teh menggambarkan hanya dengan air, tanah, kemudian dan juga angin. Di akhir tahun ini sampai di bulan Maret. Papat berarti ya, April. Sorry, Mas terus revisi lagi. Sampai di bulan April ini semua komponen bumi ikut bergejolak.
semua komponen yang ada di bumi, yang ada di alam kita ikut bergejolak. Jadi hati-hati teman-teman, ayo mawas diri, kurangi, ini pesan Mas Teh cuma satu, kurangi keriaan di malam tahun baru nanti. Wes, mendingan ngumpul sama keluarga, nanti pas sudah di malam pergantian tahun di 00 sekian, merenung berdoa minta sama Allah supaya kita diberikan panjang umur, diberikan perbaikan atas di masa lalunya. Di tahun ini kita salah, 2021 semoga menjadi lebih baik lagi. Mintanya doanya seperti itu. Lalu berdoa juga sama Allah, jangan lupa luluhkan hatimu ya Allah untuk supaya Engkau tidak murka dengan apa yang sudah alamin. Alam ini sudah murka teman-teman. Jadi satu, mereka murka dengan kita, mereka sudah benci dengan keserakahan kita. Kemudian selebihnya adalah mereka juga didorong oleh beberapa hal, beberapa faktor yang justru membuat mereka panas. Yaitu faktor bangkitnya si anaknya si Mbah D tadi, cucunya Mbah D. Sorry, setelah cucu itu ada anak, ya. Setelah cucu ada anak, kemudian setelah anak ada mbahnya langsung. Hati-hati. Jadi ini untuk penyambutan setiap tahun ada bangkitnya penerus baru itu. Bangkitnya dari mana Mas Tulus? Bangkitnya dari emosi, bangkitnya dari keriaan-keriaan yang selalu kalian bikin di malam tahun baru. Jadi Mas Tulus jujur ya, Mas Tulus juga sering isi acara malam tahun baru. Tapi ketika di malam pergantian tahun, di situ Mas Tulus langsung berdoa meminta kepada Allah. Jadi kebetulan Mas Tulus punya langganan keluarga di situ yang merayakan, bukan untuk merayakan tahun baru, tetapi merayakan ulang tahun dari orang tua dari keluarga besar itu. Jadi kami setiap tahun mengisi acara itu. Cuman malam tahun baru ini Mas Tulus mohon maaf sih nggak ada gambaran acara. Kalau toh memang boleh, keriaan boleh, tapi tetap harus ingat sama Allah. Jadi jangan kalian terlalu ria, kemudian digunakan buat bermaksiat. Banyak loh pergantian tahun justru kalian jadikan buat mabuk-mabokan, terus nyewa hotel, maaf kalian berhubungan badan yang belum suami istri dan lain sebagainya. Itu berbahaya. Apalagi di malam pergantian tahun. Mereka mendapatkan hal yang berkali-kali lipat dia dapatkan dari berbagai macam jenis emosi, kemudian keriaan-keriaan kita ya. Ingat, air, api, tanah, dan juga bumi itu akan bergejolak dari awal Januari sampai di pertengahan Maret. Jadi harus hati-hati. Ayo tugas kita. Lalu apa ya Mas Tulus yang bisa kita lakukan supaya itu berkurang? Banyak hal. Satu saja syaratnya. Berdoa kepada Allah. Minta kepada Allah. Karena semua ini punya Allah. Semua punya Allah. Lalu faktor pendorongnya adalah apa Mas Tulus? Faktor pendorong selain meminta kepada Allah tadi apa? Yang pertama adalah nggak usah bikin acara di malam tahun baru ini, ya. Itu akan memperlambat, itu akan memperlemah mereka, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lakukan pergantian tahun dengan yang bermanfaat bagi sesama. Misalnya majelis taklim, berzikir boleh. Nggak berzikir pun, nggak secara agamis pun tidak masalah. Tetapi jenengan jangan terlalu riak sehingga lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga lupa bersyukur atas tahun ini, dan juga jangan lupa yang ketiga adalah Mas Tulus minta tolong untuk jenengan semua yang nonton video ini turut mendoakan leluhur-leluhur kita yang terus memperjuangkan diri kita yang ada di Indonesia khususnya, yang ada di Nusantara. Jadi leluhur-leluhur kita sampai saat ini masih terus melindungi kita, masih terus menolong kita, membantu kita, memberikan kita semangat, memberikan kita kekuatan, mereka tetap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk lebih membuat kita menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan. Yang terakhir tadi adalah jangan lupa berdoa. Jadi minta doanya begini sama Allah, ya Allah saya mau kirim surat Al-Fatihah untuk para leluhur saya, untuk para pejuangmu, untuk para pahlawanmu yang sedang membantu kami sebagai manusia yang beriman kepadamu. Al-Fatihah. Jadi dikirimkan doa untuk mereka. Dengan cara seperti itu mudah-mudahan Allah bisa menambahkan kekuatan kepada mereka sehingga mereka tetap bisa menamengi kita atau melindungi kita. Dalam hal ini dalam arti melindungi bukan berarti mentamengi kita dalam kemudian memagari kita, tidak, tetapi semoga mereka tetap diberikan kekuatan lebih yang bisa membuat hal-hal yang buruk tadi menjauh dari kita. Dan sekali lagi kita berdoa bersama-sama teman-teman, semoga Allah meluluhkan hatinya, semoga Allah meluluhkan jiwa dan raganya. Oke, sebenarnya musibah dan juga bencana
Itu akan selalu terjadi. Tetapi dalam hal ini di akhir tahun ini memang Mas Teh melihat sangat-sangat riskan sekali. Jadi hati-hati. Wes toh, nggak usah main-main gunung, nggak usah main ke bukit-bukit dulu. Di rumah saja dulu. Ikuti protokol pemerintah, ikuti anjuran pemerintah supaya apa? Supaya mereka juga tetap tidak bisa mendapatkan kekuatan lebihnya dengan melihat keriaan-keriaan atau menghisap nafsu-nafsu keriaan kita ya. Teman-teman, kalian merayakan ulang tahun, misalnya merayakan pergantian tahun di puncak, boleh-boleh saja, tapi gunakan dengan yang baik. Hindari minuman keras, kemudian seks bebas, dan lain sebagainya. Jadi, aduh, maksiat dan juga kejadian-kejadian buruk di akhir tahun itu harus dibuang. Harus dihindari sehingga ini memperlambat kejadian. Memang betul, alam ini memberikan musibah menjadi bencana adalah sebuah sinergi, adalah sebuah bahan penetralisir ataupun mereka sedang mereboisasi diri mereka sendiri supaya apa? Supaya nggak muak-muak banget. Jadi mereka tetap harus mengadakan bencana. Kalau toh memang harus ada bencana, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga toh bencananya tidak menimbulkan korban jiwa dan tidak besar dan juga menyabut atau membuat hal-hal yang buruk terjadi, khususnya tidak mengambil korban jiwa tadi ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua jadi baik-baik saja. Oke? Teman-teman, kurang lebih seperti yang bisa saya sampaikan. Masih banyak detailnya tapi maaf Mas Tulus gak bisa menyampaikan secara detail karena Eyang sangat berpesan kepada saya, sampaikan yang harus kamu sampaikan, diterima atau tidak silahkan. Mas Tulus tidak minta untuk jangan percaya atas apa yang Mas Tulus sampaikan. Ini bukan ramalan tapi ini hanya firasat saja bahwa oke, hati-hatilah di akhir tahun ini. Gak usah bikin ria-ria yang macam-macam. Bakar-bakar aja di rumah Mas Tulus yuk. Nah, tapi nanti kalau udah pas udah ke 000 kita doa bareng-bareng minta sama Allah supaya seperti yang Mas Tulus sampaikan tadi, doanya seperti yang Mas Tulus tadi ya. Gak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Allah sudah mengerti tujuan kita ya. Semoga kita termasuk orang-orang beruntung yang dihindarkan dari musibah dan juga bala yang sedang Allah akan gencar-gencarkan turun di sini. Sekali lagi, apapun yang sudah menjadi kehendak Allah, semoga tidak menimbulkan korban jiwa dan bisa ternetralisir dengan baik ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Tulus mau pamit dulu, terima kasih banyak. Jangan percaya apa yang Mas Tulus sampaikan, tapi jadikan bahan telaah, jadikan bahan evaluasi diri sendiri. Kalau memang ada baik silakan diambil, ada yang buruk mohon gak usah diambil. Mas Tulus mau pamit dulu. Jangan lupa untuk yang sudah bergabung untuk memberikan komentar dan juga mau disapa-sapa, boleh punya kritik dan saran, punya pertanyaan langsung klik di kolom komentar ataupun di DM di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Atau untuk teman-teman yang sudah bergabung tapi sudah lama belum like, di like dulu boleh, di share juga boleh. Dan juga untuk yang sudah bergabung, yang baru bergabung mohon maaf, jangan lupa untuk di like, subscribe dan juga komen dan juga dipencet tombol loncengnya. Mas Tulus mohon pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Dah.